Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Sejarah Untirta dengan NIM 2288-2030. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil saya dengan mengenai mata kuliah problematika dalam pendidikan sejarah dengan tema garis besar yaitu guru sejarah. Pendidikan sejarah adalah suatu wahana penting dalam pendidikan suatu bangsa. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Banyak negara di dunia ini yang menempatkan pendidikan sejarah sebagai unsur penting dalam pendidikan kebangsaan. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan bahwa materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan sifat dan karakter generasi muda bangsanya. Lalu di sini saya membahas mengenai guru. Menurut Jamarah, guru adalah seorang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik atau tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya untuk merencanakan, menganalisa, dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lalu, menurut saya, guru ialah seorang yang menjadi seorang pahlawan tanda jasa, di mana mereka sebagai guru itu memberikan ilmu-ilmunya kepada murid-murid yang ia dampingi dan ia bimbing. Di sini saya membahas mengenai guru sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah itu adalah suatu ilmu yang membahas mengenai masa lalu. Maka dari itu guru sejarah adalah guru atau suatu tenaga pendidik yang mengajarkan ilmu-ilmu mengenai masa lalu yang masih relevan dengan masa depan masa kini. Namun realitanya bahwasanya banyak di lapangan guru sejarah itu problematika atau permasalahannya kebanyakan bahwa guru sejarah itu berinteraksi pada peserta didik atau anak didiknya dengan monoton atau dengan satu arah. Ini yang menjadi permasalahan paling utama sebagai guru sejarah untuk mengajarkan atau mendidik peserta didiknya agar tidak monoton, agar tidak menjadikan suatu pembelajaran yang satu arah. Lalu yang kedua, guru sejarah itu tidak mengetahui, bahkan tidak paham mengenai filosofi pembelajaran sejarah. Di sini saya membahas mengenai yang pertama dulu, permasalahan yang pertama, di mana guru sejarah melakukan atau mentransfer ilmu-ilmunya dengan monoton atau dengan interaksi satu arah, yang dimana membuat pembelajaran itu ya gagal total. Banyak murid-murid yang ketika hanya cuma satu arah, banyak murid-murid yang bosan, tidur, bahkan sibuk dengan HP-nya atau handphonenya. Bahkan
sampai tidak masuk kelas. Mungkin karena gurunya, atau mungkin gara-gara pentransferan ilmu terhadap gurunya kepada murid yang membosankan. Solusinya, kita sebagai calon guru sejarah harus tidak monoton. Maksudnya ada metode pembelajaran di mana guru itu ceramah atau berdialektika kepada anak didiknya. Itu adalah metode pembelajaran yang bagus. Namun ketika overuse atau sering kali dipakai, bahkan hanya itu saja metodenya, tidak diganti, itu membuat murid itu bosan, membuat murid itu malas dengan pembelajaran tersebut, karena tidak adanya timbal balik atau hubungan dua arah, hanya satu arah saja. Dimana kita seharusnya sebagai calon guru sejarah melakukan metode pembelajaran baru, entah itu dengan memakai video atau dengan berpendapat atau dengan mempresentasikan kepada peserta didik agar mendapatkan antusias dari peserta didik tersebut, di mana bisa menciptakan yang namanya hubungan dua, tidak satu arah atau monoton. Lalu metode pembelajarannya tidak hanya ceramah, tapi diselingin dengan video edukatif sejarah atau penugasan sejarah, namun yang sistemnya itu tidak berat. Lalu membuat praktek, di mana praktek ini bisa berkunjung ke museum atau berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah, agar siswa pun itu bisa menjadi daya tarik, suatu daya tarik pembelajaran, di mana siswa atau peserta didik menjadi tertarik terhadap pembelajaran sejarah dan gurunya. Lalu yang kedua, mengenai problematika atau permasalahan filosofis atau tidak mengetahui filosofis pendidikan sejarah. Bahwasanya guru ya di sini kebanyakan realitanya bahwa guru hanya ingin mentransfer ilmunya dengan sesuai kurikulum atau dengan sesuai KKM atau standar nilai, dan tidak memperhatikan arti-arti pendidikan sejarah atau pembelajaran sejarah tersebut, di mana bahwasanya pendidikan sejarah atau pembelajaran sejarah itu menumbuhkan karakter, di mana kita mempelajari suatu masa lalu untuk tidak diulangi di masa depan atau di masa yang akan datang, dan mengambil contoh yang baik untuk di masa depan. Maka dari itu kita belajar dan kita mengajari peserta didik itu dengan menanamkan suatu moral terhadap peserta didik ini, moral-moral yang dimana moral-moral baik di masa lampau untuk kedepannya. Lalu di mana? Di masa yang sekarang, solusi yang tepat untuk pembelajaran sejarah, khususnya di masa pandemi seperti ini, pendidikan itu tidak hanya monoton seperti melakukan Zoom atau melakukan Google Meet yang memang itu bagus. Bahkan ada sekarang metode yang namanya hybrid, di mana setengah untuk melakukan suatu pembelajaran tatap muka dan satu virtual, di mana memang virtual ini menyebabkan suatu permasalahan juga, problematika juga. Ada kelemahan di mana moral-moral yang dididik di sekolah itu tidak terbentuk lagi. Lalu bagaimana dengan menjadi daya tarik pendidikan sejarah, di mana ketika Zoom atau Google Classroom itu hanya guru yang saya dapati dari murid-murid itu ya hanya memberi tugas di Google Classroom atau di Zoom, bahkan di WA Group. Dengan solusi kita mungkinnya bahwasanya mungkin pembelajaran virtual ini tidak berhenti, karena mungkin bisa dipakai di masa depan. Saya tidak tahu
Tapi mungkin saja karena virtual ini pun atau virtual learning ini, pembelajaran di virtual ini ya cukup baik maupun ada kelemahan-kelemahannya, dimana mungkin bisa saja pembelajaran sejarah itu bisa dengan virtual museum atau virtual tourism, dimana bisa peserta didik itu bisa berkeliling ke museum, namun tidak ke museum. Dengan virtual saja bisa mengetahui atau bisa memberi ilmu, sedikit ilmu terhadap peserta didik mengenai tempat-tempat yang bersejarah. Dan itu bisa menjadi daya tarik terhadap pendidikan sejarah tersebut. Seperti itu, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.